kabar semua? Jumpa lagi bersama Presti di sini. Saat ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari. Namun sebelumnya, kita akan belajar agama terlebih dahulu, runtuhnya kota Yeriko. Kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Saat ini anak-anak kami akan belajar, berkati mereka agar mereka boleh mengerti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Oke, pelajaran agama kita pada saat ini, runtuhnya kota Yeriko. Ayat bacaan terdapat dalam Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Apakah anak-anak ada yang tahu apa yang menyebabkan tembok-tembok Yeriko ini runtuh? Apakah karena bom? Apakah karena hujan? Atau apa ya yang membuat kota Yeriko ini runtuh? Mungkin ada yang jawab karena bom. Mari kita lihat ya. Ini adalah suatu mujizat lain lagi dari Tuhan. Mari kita cari tahu bagaimana terjadinya atau bagaimana kota Yeriko ini bisa runtuh. Dengarlah apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Kau dan tentaramu berbaris mengelilingi kota itu. Jadi Tuhan bilang sama Yosua bahwa Yosua, engkau dan tentaramu harus berbaris mengelilingi kota itu. Berbarislah 1 putaran sekali sehari selama 6 hari. 7 orang imam harus berjalan di depannya dan meniup trompetnya masing-masing. Pada hari ke-7, kamu harus berbaris mengelilingi kota itu 7 kali. Jadi, orang Israel mengelilingi kota Yeriko selama 7 hari, dan pada hari ke-7 Tuhan meminta agar mereka mengelilingi kota itu selama 7 kali. Nah, pada saat kejadian ini ada 2 mata-mata yang masuk ke kota Yeriko dan bertemu dengan seorang perempuan bernama Rahab. 2 mata-mata orang Israel ini, dia berjumpa dengan Rahab dan meminta kepada Rahab untuk menyembunyikan mereka. Apakah anak-anak tahu apa itu mata-mata? Mata-mata itu adalah orang-orang yang disuruh untuk pergi ke suatu tempat untuk melihat keadaan-keadaan apa yang terjadi di sana dan melaporkan kepada dari mana atau tempat dari mana mereka berasal. Jadi 2 mata-mata ini akan melaporkan kepada Yosua apa yang terjadi di Yeriko. Nah, Rahab ini menyembunyikan 2 mata-mata ini pada saat orang-orang yang ada atau tentara yang ada di Yeriko pergi berkeliling mengelilingi rumah-rumah atau melihat orang-orang yang ada di rumah-rumah. Apakah ada yang mencurigakan atau tidak ada? Rahab ini berbuat baik. Dia mau menyelamatkan 2 orang ini, 2 mata-mata ini agar tidak dibunuh oleh orang Yeriko. Nah, akhirnya pada hari ke-7 sesudah berbaris keliling kota 7 kali, trompet-trompet dibunyikan, tentara itu berteriak dan tembok-tembok mulai roboh. Nah, kembali kepada pertanyaan yang awal. Apakah yang menyebabkan tembok Yeriko runtuh atau kota Yeriko runtuh? Yang menyebabkan adalah bunyi trompet-trompet yang dibunyikan oleh orang-orang Israel. Nah, tadi ingatkan Rahab tadi menyelamatkan 2 orang Israel, 2 mata-mata. Waktu orang Israel ini, 2 mata-mata ini diselamatkan, mereka berjanji kepada Rahab bahwa ketika nanti terjadi kekacauan di kota Yeriko, kami akan menyelamatkan. Akhirnya Rahab dan keluarganya diselamatkan oleh mata-mata tadi. Jadi Rahab dan keluarganya selamat dari keruntuhan yang terjadi. Waktu kota Yeriko runtuh, Yosua memerintahkan tentaranya untuk menyerang kota Yeriko dan membunuh semua orang yang ada di sana. Karena orang-orang yang ada di sana adalah orang-orang yang jahat. Pada zaman dahulu kala kalau ada orang yang jahat,
Tuhan langsung menyuruh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, atau Tuhan menyuruh salah satu orang pemimpin untuk membunuh orang-orang jahat. Itu zaman dahulu ya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah oleh kuasa Tuhan hanya dengan meniup sangkakala dapat meruntuhkan kota Yeriko. Kuasa Tuhan yang sama mampu melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Marilah kita tetap setia dan menuruti segala perintahnya, sehingga kita dapat mengalami mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup kita. Jadi mujizat Tuhan terjadi lagi satu hari ini, atau dalam cerita ini adalah kota Yeriko diruntuhkan bukan dengan bom, bukan dengan gempa bumi, tapi hanya dengan tiupan trompet. Ayat hafalannya terdapat dalam Yosua 6 ayat 16. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Jadi Tuhan menyerahkan kota jahat itu ke tangan Yosua dan tentara-tentara dan orang Israel untuk diruntuhkan. Oke, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ingat ya, judul tema 3 yaitu tugasku sehari-hari, dan pada saat ini kita akan belajar subtema 3, tugasku sebagai umat beragama. Nah, di sini kita lihat ya, ada berbagai salam ya. Bagaimana cara kalian mengucap salam sesuai agamamu? Ada yang Assalamualaikum, ada yang semoga Tuhan memberkati, dan ada Om Swastiastu. Setiap siswa memiliki agama yang berbeda. Nah, mereka juga memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan agamanya. Namun walaupun mereka berbeda, mereka saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, setiap siswa bebas menjalankan agamanya. Antara umat beragama dilarang memaksakan kehendak. Tugas siswa adalah menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi kalau anak-anak punya teman yang berbeda agama, harus berteman dengan mereka. Harus tetap rukun, tidak boleh membeda-bedakan agama. Nah, budaya tolong-menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumumannya berisi tentang ada banjir yang terjadi di lingkungan sekolah. Lalu siswa-siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan atau diberikan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Jadi sebagai umat beragama kita harus saling membantu. Apa itu sumbangan? Sumbangan adalah pemberian kita kepada orang lain dari hati sukarela. Sumbangan itu tidak boleh dipaksakan ya. Jadi sumbangan itu harus dari hati kita. Jadi seberapa yang ada pada kita lalu kita ingin berikan. Contoh, Juan punya uang 5.000. Lalu datanglah Meme bilang bahwa kita harus menyumbang karena ada teman kita yang sedang sakit. Nah, kalau Juan hatinya rela memberikan 5.000 itu, silahkan Juan berikan. Tapi kalau Juan bilang 2.000 aja, nah enggak apa-apa. Yang penting Juan berikan dengan senang hati. Jadi sumbangan itu tidak boleh dipaksakan. Nah ini dia. Pertama, terjadi hujan, kemudian yang kedua banjir. Setelah itu siswa-siswa murid-murid mengumpulkan sumbangan, lalu diberikan kepada Pak RT. Pak RT nantilah yang akan membagikan sumbangan itu kepada masyarakat yang terkena banjir. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok bernilai sama. Setiap kelompok di atas bernilai Rp500. Nah ini ya, walaupun uangnya beda-beda tapi nilainya tetap sama, yaitu Rp500. Ini 200-nya ada 2 keping, 100-nya ada 1 keping, totalnya Rp500. 200 ada 1 keping,
100-nya ada 3 keping, totalnya Rp500. 100-nya ada 5 keping, totalnya Rp500. 500-nya ada 1 keping, totalnya Rp500. Nah, budaya tolong menolong sangat penting. Siti bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir. Jadi anak-anak dimanapun berada, yang paling utama itu adalah kita harus selalu menolong orang lain. Nah, mari kita lihat ini permainan bola tangan. Jadi ini adalah menangkap dan melempar bola. Jadi cara-cara menangkap dan melempar bola kita gunakan dengan tangan. Ini dia ada gambarnya ya, bisa diikuti nanti atau bisa dipraktekkan bersama dengan teman atau saudara yang ada di rumah. Oke. Budaya kerukunan beragama. Setelah berolahraga, siswa masuk ke dalam kelas. Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Oke, anak-anak boleh lanjutkan baca di rumah ya. Nah, ini ada mengucap salam. Ibu guru selalu mengucap salam sebelum membuka pelajaran. Setiap agama mengajarkan untuk mengucap salam. Salam diucapkan ketika bertemu dengan orang lain. Salam juga diucapkan ketika kita berbicara di depan umum atau berpidato. Setiap agama memiliki ucapan salam yang berbeda-beda. Setiap siswa wajib menghormati dan menghargai ucapan salam. Menjawab salam adalah bukti penghargaan kepada orang lain. Mengucap atau menjawab salam adalah budaya siswa. Ketika bertemu dengan teman lain agama, ucapkan salam yang umum. Contohnya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Jadi anak-anak, dimanapun anak-anak berada, jangan lupa jika bertemu dengan orang lain, jangan lupa ucapkan salam. Nah, kita akan belajar harga barangnya, urutkan harga barang dari yang paling murah. Nah, yang paling murah ini apa? Pensil. Ternyata yang paling murah adalah penghapus. Setelah penghapus ada pensil, setelah pensil ada pulpen. Oke, Siti memiliki uang Rp2.000. Barang apa saja yang dapat ia beli? Kira-kira apa ya yang bisa dibeli Siti? Pulpen 1. Oke, kita lihat. Siti membeli 4 pensil. Harga 4 pensil adalah Rp2.000 karena 1 pensil Rp500. 500 kita kali 4 hasilnya Rp2.000. Jadi Siti membeli 4 pensil. Nah, ini dia budaya gotong royong. Ini budaya sifat atau tugasku sebagai umat beragama, yaitu gotong royong. Siswa wajib menjaga kebersihan. Seminggu sekali sekolah Siti mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan kelas dan halaman kelas. Semua siswa bekerja bersama untuk kepentingan bersama. Kerja bersama untuk kepentingan bersama disebut gotong royong. Semua siswa sangat senang melakukan kerja bakti. Jadi bekerja sama-sama itu adalah disebut gotong royong. Di rumah juga bisa gotong royong. Kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan keluarga di rumah, itu namanya gotong royong. Oke. Sebelum membersihkan kelas, Siti membeli beberapa barang. Sabun, tisu, dan lap kain yang digunakan untuk membersihkan kelas. Nah, Siti memiliki uang senilai Rp4.000. Apa saja yang bisa dibeli Siti? Jadi, Siti bisa membeli sabun 3, kemudian tisu 2, kemudian kain lap 2. Jadi, uangnya Siti akan habis kalau dia membeli sabun 3, tisu 2, dan kain lap 2. Kok bisa? Ya, kita lihat ya. 3 sabun dikali harganya 1 sabun kan 400. 3 kali 400 sama dengan 1.200. Tisunya harganya 801. Berarti kalau kita beli 2 kali 800 sama dengan 1.600. Kain lapnya harganya 600. Kalau kita beli 2
2 kali 600 sama dengan 1.200. Jadi totalnya semua habis ya uangnya Siti 4.000. Jadi dia bisa beli sabun 3, tisu 2, dan kain lap 2. Oke. Ini permainan rounders ya. Permainan rounders ini merupakan permainan bola kaki. Teknis dasar rounders hampir sama dengan permainan kasti. Melempar, menangkap, dan memukul bola. Ditambah dengan keterampilan mengetik dan menghindari sentuhan bola. Jadi ada gerakan dalam bermain rounders ini, yaitu gerakan melempar, memukul, dan menangkap bola. Siti bermain rounders bersama teman-teman. Sebelum bermain, mereka melakukan gerakan melempar, memukul, dan menangkap bola. Siti bermain bersama teman-temannya. Siti bermain dengan senang dan gembira. Ketika bermain, Dayu jatuh. Kaki kanannya berdarah. Siti dan teman-temannya membantu Dayu. Walaupun mereka berbeda agama, mereka tetap saling membantu. Oke. Nah, menjenguk teman yang sakit. Apa itu menjenguk teman yang sakit? Menjenguk teman yang sakit yaitu mengunjungi atau mendatangi orang yang sedang sakit atau teman yang sedang sakit. Ini Dayu sedang sakit. Siti dan teman-temannya datang menjenguk Dayu. Oke, letak rumah Dayu. Letak rumah Dayu ada di Jalan I Gusti Ngurah Rai nomor 12. Di samping kanan rumah Dayu ada apa? Pura. Di samping kirinya terdapat rumah Made. Di seberang jalan rumah Dayu terdapat sawah. Jadi di depan rumah Dayu ada sawah ya. Di belakangnya ada Jalan Cut Nyak Dien. Di belakangnya lagi ada Jalan Nusantara. Di belakangnya lagi rumahnya Dayu ada SD Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01. Oke, Siti dan teman-temannya sudah mengetahui letak rumah Dayu. Mereka berangkat bersama-sama. Mereka singgah di toko buah untuk membeli oleh-oleh. Sebelumnya mereka telah mengumpulkan uang dari semua siswa. Ada banyak buah yang dijual di sana. Ada mangga 1.000 per biji, ada alpukat 500 per biji, ada jambu 800 per biji, ada jeruk lemon 700 per biji. Jeruk ya, sankis. Nah, sankis. Oke. Nah, ini dia pengucapan salam menurut agama yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini ada 6 agama ya sekarang yang diakui. Yang pertama adalah agama Islam. Salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat ibadahnya di masjid. Yang kedua ada agama Katolik. Salamnya salam sejahtera bagi kita semua. Tempat ibadah di gereja. Kemudian yang ketiga ada Kristen. Salamnya adalah Shalom atau sama ya dengan Katolik. Salam sejahtera bagi kita semua. Tempat ibadahnya di gereja juga. Yang keempat ada agama Hindu. Salamnya adalah Om Swastiastu. Tempat ibadahnya di pura. Kemudian ada yang kelima Buddha, agama Buddha. Salamnya adalah Namo Buddhaya. Tempat ibadahnya adalah vihara. Kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah Konghucu. Salam kebajikan. Salamnya adalah salam kebajikan atau Wei De Dong Tian. Tempat ibadahnya di Klenteng. Oke. Nah, kita akan belajar buah-buah dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada apple, kemudian avocado, banana, cassava, coconut, date palm, dragon fruit, eggplant, grape, guava, lime, mango. Kemudian ada mangosteen, pineapple, pumpkin, starfruit, tomato, water apple, dan watermelon. Jadi ini adalah buah-buah ya dalam bahasa Inggris. Watermelon semangka, water apple jambu air, tomato tomat, starfruit belimbing, pumpkin labu, pineapple nanas, mangosteen manggis. Kemudian
mango, mangga, lime, jeruk nipis, guava, jambu, grape, anggur, eggplant, terong, dragon fruit, buah naga, date palm, kurma, coconut, kelapa, cassava, ubi, singkong, bananas, pisang, avocado, alpukat, apel. Oke. Jadi ini ya buah-buah dalam bahasa Inggris. Kerukunan beragama di sekolah. Jadi siswa-siswa yang ada di sekolahnya Siti atau di sekolah dasar negeri Nusantara Kelas 1 hidup rukun. Mereka saling menghargai antar teman. Walaupun beberapa siswa memiliki agama yang berbeda, mereka saling menolong. Semua siswa sangat senang belajar di sekolah. Nah, ini ada beberapa tugasku sebagai umat beragama. Yang pertama yaitu budaya tolong menolong, harus tolong menolong. Kemudian rukun, saling menghargai, gotong royong. Jadi itu adalah tugasku sebagai umat beragama. Pelajaran kita telah selesai saat ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya. Dan untuk mengakhiri pembelajaran ini, akan tutup dalam doa ya. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Biarlah apa yang telah anak-anak kami pelajari saat ini mereka boleh mengerti dan untuk mereka gunakan di masa depan mereka. Berikan hikmat atau budi dari sorga, berikan kesehatan dan kekuatan kepada kami semua, anak-anak kami, berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih dalam nama Yesus, amin. Oke, bye-bye. Tetap jaga kesehatan ya, walaupun belajar dari rumah. Tetap semangat mengerjakan tugas dan tetap semangat belajar. See you.